Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari ini saya ditegur. Katanya, Pak Pendeta, atau juga mereka kadang-kadang sebut saya Pak Bos gitu ya. Atau juga ada yang panggil saya Binsar. Ya kan? Padahal umur mereka itu masih ya cucu saya lah gitu ya. Mereka tersinggung. Ya. Karena apa? Karena saya memberitakan tentang bapak-bapak gereja itu tidak lebih adalah sebagai penyusun dari kitab-kitab suci. Begitu ya. Kan mereka kan mengagung-agungkan bapak-bapak gereja nih. Bahwa tanpa bapak-bapak gereja seakan-akan tuh Alkitab itu tidak bisa dikanonkan. Gitu kan. Mereka lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Mereka lupa bahwa Yesus itulah yang mengilhami penulisan Alkitab oleh para nabi dan rasul. Mereka lupa itu. Mereka lebih meninggikan bapak-bapak gereja yang namanya tidak ada di Alkitab. Bapak-bapak gereja itu tidak lebih sebagai kuli. Kalau mereka tidak mau menyusun, ya, tidak mau mengkanonkan Yesus yang sebagai Allah, ya, dia bisa memilih orang lain untuk mengkanonkan itu Alkitab. Nah, jadi inilah pikiran-pikiran terbalik ya, pikiran-pikiran terbalik daripada penganut-penganut yang, saya jelasin lagi deh, gitu. Yang ini, biar mereka semakin semakin galau gitu ya. Kan kalau semakin galau kan semakin koreksi. Nah, pada saat mereka mengoreksi itulah mereka akan menemukan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipanggil banyak untuk diselamatkan, tetapi yang dipilih untuk menjadi alatnya sedikit. Yang dipilih itu yang benar-benar ya penyembah Yesus. Yang dipilih itu yang benar-benar mau berkorban. Itu yang dipilih. Yang benar-benar mau memberitakan firman Tuhan. Itu. Jadi kalau nggak mau, yang suang-suang, minggir. Bukankah presiden aja punya hak untuk memberhentikan dan mengangkat menteri-menterinya? Apalagi Allah. Jadi waktu saya sampaikan bahwa bapak gereja itu tidak lebih dari penyusun, ngamuk. Ngamuk setengah mati. Wah, kau ini apa dia bilang ya? Ya seperti itulah katanya. Saya ingin katakan ya, nabi dan rasul saja tunduk. Apalagi yang namanya bapak-bapak gereja yang nggak ada di Alkitab, yang lebih banyak mempersulit orang untuk mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Mereka nggak lebih dari itu. Jadi rame itu. Saya hanya ketawa. Pak, Binsar, kau ini pemarah. Loh, itu karakter saya, gaya saya untuk berbicara, berkhotbah. Kenapa harus dirubah-rubah? Kalau kalian gayanya gemulai, silakan aja. Kalian mau jadi apa itu ya? Ya dengan bagaimana begitu? Itu silakan, hak kalian. Tapi saya juga punya hak ya, untuk berbicara seperti ini. Itu karakter ciri khas saya. Saya kalau berbicara mengenai firman Allah, menggebu-gebu. Begitu.
Apakah saya harus berbicara, oh Bapak Ibu, ya, gitu kan? Itu Tritunggal tidak ada di Alkitab. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalian tidur. Justru karena saya mempunyai ciri khas tersendiri, ya, maka kalian tersentak. Itu. Jadi jangan ngatur-ngatur gaya saya untuk berbicara. Jangan dilihat inti marah atau enggaknya. Lihatlah apa yang saya sampaikan. Perhatikan. Itu. Lalu kalau kalian tidak setuju, ya dibantah. Bantah dengan apa? Ayat-ayat Alkitab. Begitu caranya. Oh, ini saya harus mengikuti gaya kalian. Sorry ya. Kalau kata orang-orang dulu apa tuh ya bahasanya tuh, istilahnya tuh. Ada. Jadi jangan ngatur gaya saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Itu namanya pembunuhan karakter. Tahu? Jadi seakan-akan, wah ini pendeta Binsar ini wah seorang pemarah. Ya kan? Kan image-nya gitu. Mau dibangun seperti itu. Jadi kalau seorang pemarah itu jangan diikuti. Rocker aja manusia, rocker punya hati, punya rasa. Apalagi pendeta. Pendeta juga manusia, punya hati, punya rasa. Kasihan mereka yang dibohongin terus selama hampir ribuan tahun tuh. Kasihan dong. Itu hati seorang pendeta. Ya, disuruh menyembah Allah yang nggak ada di Alkitab. Apakah tidak terenyuh hati seorang pendeta? Apa tugas pendeta? Hanya menyenangkan jemaat? Dengan apa tuh? Dengan tafsir-tafsir, dengan cerita-cerita dongeng. Yang ujung-ujungnya akan membawa kepada kebinasaan. Tidak begitu. Orang yang kerasukan saja di Gerasa, itu harganya lebih dari 2.000 ekor babi. Itu. Apalagi orang-orang sekitar kita yang kita kasihi, kita sayangi. Berapa harga mereka? Itu hati seorang pendeta. Jadi jangan dilihat, oh ini mau pemarah, oh ini tidak sesuai dengan gaya-gaya saya. Gayamu, gaya gemulai silakan saja gaya gemulai. Gaya saya begini tegas. Saya tidak mau dibohongi oleh doktrin Tritunggal, dan saya tidak mau membohongi orang-orang dengan doktrin Tritunggal. Nah itu gaya saya. Tidak ada di Alkitab. Yang ada, Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Yesus. Allah yang esa, Yesus namanya. Juru selamat, Yesus namanya. Tuhan Allah, Yesus selamanya. Tuhan Allah itu Yesus. Sejak dari sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang menciptakan waktu itu, abad itu adalah Dia. Sebelum ada abad, Dia sudah ada. Dia yang menciptakan tuh. Baca Kejadian 1 ayat 14. Saat itu, ya, Dia memakai nama Tuhan. Tuhan, huruf besar semua. Terjemahan dari orang Yahudi bilang YHWH. Saat itu dia pakai nama itu, nama sebutan. Kenapa? Namanya itu, nama Allah itu belum dimunculkan. Nanti dimunculkan, ya. Pada saat Allah itu sendiri, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Allah dengan namanya siapa? Yesus.
Begitu. Itu Yesus, Allah segala abad, segala masa. Dia yang mencipta, dia yang menyelamatkan, dia yang memelihara. Bukannya si Bapa, bukannya Allah Anak, bukannya Allah Roh Kudus. Ngalang bebas. Jadi saya ingin katakan begini. Jangan menyerang ya pribadi. Jangan merubah image orang dalam hal menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kalian gak senang, jangan lihat orangnya, lihat apa yang disampaikan. Sesuai tidak dengan Alkitab. Atau sesuai gak dengan cerita-cerita dongeng. Gitu kan? Oke? Jadi sekali lagi saya ingin katakan, Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Dibuktikan dengan Alkitab tidak pernah menulis itu. Ya? Yang ada adalah Aku Alfa dan Omega. Oh, Yesus, Wahyu 1 ayat 8. Yang terdahulu. Ya, sebelum ada abad kan dia yang menciptakan abad tuh. Waktu itu. Dia menciptakan sebelum segala abad. Yang terdahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setelah semuanya musnah, dia tetap ada, disembah di surga. Nah, kalau Allah Tritunggal, apa karyanya? Ada tidak di Alkitab? Tidak ada. Jelas bukan? Kurang jelas apa lagi? Bapak-bapak gereja diagung-agungin. Nabi dan Rasul dicuekin. Bahkan Yesus direndahkan. Tanpa bapak-bapak gereja, siapa yang bisa mengkanonkan Alkitab? Nah gitu. Sekali lagi. Ya kan? Tanpa Yesus mereka nggak ada. Tahu? Tanpa Yesus, apa yang ada di sini di dunia? Baca itu Yohanes 1 ayat 3. Saya bacakan. Nafsu, saya nafsu. Saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 3. Mana nih? Saya bacakan nih. Firman yang adalah Allah ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu. Bukan oleh Bapa, bukan oleh si siapa, Tritunggal. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nggak ada. Tuh ayatnya. Apa yang dijadikan? Yang pertama diciptakan olehnya adalah hikmat. Ya, Amsal ya. Lalu dengan hikmat itu Allah menciptakan apa? Kita lihat di Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Nah, sorga dan isinya. Dan yang ada di bumi. Tuh. Ya kan? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, itu oleh firman, dan untuk Dia. Nah, kalau Bapak ciptain apa? Tritunggal ciptain apa? Jelas kan? Kan tafsir. Bapak gereja ciptain apa? Bahkan pencipta mereka itu ya, walaupun nggak ada disebutkan di Alkitab ya, bapak gereja ya, tetapi ya katakanlah orang-orangnya gitu ya, yang nggak ada tulis di Alkitab,
Itu diciptakan oleh Yesus. Masa lebih tinggi dari Yesus? Mau tepuk lagi nih. Yang begini. Amin. Tegas. Jangan pelintat-pelintut. Jangan lemah gemulai. Firman Allah tegas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Apapun resikonya. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.